Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDM akan memaparkan materi hasil analisis wawancara terhadap UMKM. Kami memilih dua UMKM di bidang yang sama, yaitu di bidang F&B. Next. Pertama-tama, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopri Salah dan rekan saya ada Muhammad Hadafi Al-Ghazi Adesya, lalu ada Revanza Fahrul Aksiana, dan ada Faiz Akbar. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Hadafi. Oke, jadi di yang pertama ini itu ada UMKM Warung Nasi Padang Matunin. Nah, jadi untuk profilnya ini, untuk Warung Nasi Padang Matunin ini itu berdiri pada tahun 2022, tepat saat periode new normal setelah pandemi. Kini rumah makan tersebut telah jalan 3 tahun. Nah, awal mula didirikannya rumah makan itu karena sang owner itu melihat ada peluang di daerah Bandung ini, terus juga ditambah dengan keahlian dari sang owner, itu keahlian memasak, yang dimana keahliannya itu sebagai modal utama untuk menjalankan bisnis ini. Nah, untuk lokasinya ini, warung nasi Padang Tunin itu terletak di daerah Taman Sari, tepatnya di Jalan Kebun Bibit nomor 21. Nah, sebelum untuk ke pertanyaan, ini ada profil dari owner atau Video pemilik. kali ini Jadi saya akan pemilik rumah membagikan makan cara Maksudin itu menyaring bernama Irwan berbagai Aji Putra kegiatan atau di biasanya disebut dengan Bang kemudian Irwan. Nah, Bang Irwan ini kemudian itu kita adalah sebuah bisa owner dari warung nasi Padang Pak Tunin di daerah Taman Sari. Sebagai pemilik, Bang Iwan ini bertanggung jawab atas operasional harian warung nasi tersebut. Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi pekerjaan dari salah satu posisi. Nah, untuk posisinya di sini itu langsung kepada sang owner atau kepada Bang Iwan. Nah, di sini tuh Bang Iwan itu mengelola secara keseluruhan operasional rumah makan Padang, termasuk pengambilan keputusan terkait dari keuangan, sistem kerja, dan perekrutan karyawan, juga masak dan juga memasak bahan makanan juga berbelanja keperluan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana Anda menentukan besaran kompensasi yang diterima oleh karyawan atau take home pay berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah tersedia. Jadi untuk kompensasi di warung nasi Padang Matunin ini ditentukan berdasarkan perjanjian antara pemilik atau owner Bang Iwan itu sendiri dan karyawan. Jadi terkait gaji ini bisa diberikan per bulan atau per minggu ataupun per hari. Itu tuh gimana dari kesepakatan ketika awalnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk karyawan kedua. Jadi karyawan kedua ini mendapatkan kompensasi lebih besar daripada karyawan ketiga. Kenapa? Karena karyawan kedua ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan karyawan yang ketiga, misalkan seperti membungkus nasi, menjaga kasir, dan membeli kebutuhan-kebutuhan terkait nasi Padang itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu karyawan ketiga. Jadi untuk karyawan ketiga ini, mengapa kompensasinya lebih kecil? Karena karyawan ketiga ini bertugas membantu yang lebih ringan dibandingkan yang kedua, yaitu membersihkan dapur ataupun mempersiapkan bahan-bahan makanan. Nah, selanjutnya ada bonus atau tip yang diberikan oleh Bang Iwan itu sendiri ketika pesanan besar seperti nasi kotak ataupun jumlah yang banyak.
Jadi bonus ataupun tip ini dilakukan ketika ada pesanan yang besar ataupun terkait nasi kotak ataupun PO tersebut. Nah, untuk warung nasi Padang Matun ini sistem lembur tidak diterapkan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana Anda mengimplementasikan, lalu apakah implementasi tersebut dirasa sudah cukup dalam pengelolaan kompensasi di perusahaan atau organisasi UMKM Anda? Jadi untuk implementasian untuk pemberian kompensasi di rumah makan Matunin ini cukup efektif karena para karyawan ini tidak ada komplain ataupun kritik. Jadi untuk rumah makan Matunin ini efektif karena sistemnya yang telah diterapkan seperti sistem perjanjian awal. Jadi perjanjian awal ini disepakati sebelum dilakukan pekerjaan antara Bang Iwan atau sebagai owner dan karyawannya. Dan pembagiannya juga sudah sesuai dengan kemampuan ataupun pengalaman dari karyawan masing-masing. Next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis terkait kompensasi yang dilakukan oleh UMKM warung nasi Padang Mak Tunin ini. Jadi dalam pengelolaan kompensasi di warung nasi Padang Mak Tunin ini, Bang Iwan sebagai owner menggunakan jenis kompensasi direct compensation atau kompensasi secara langsung, di mana kompensasi ini akan memberikan berupa base pay ataupun variable pay. Jadi base pay di sini yaitu gaji yang diberikan setiap bulan untuk setiap bulan setelah karyawannya menyelesaikan suatu pekerjaannya. Jadi ini sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan secara awal. Adapun variable pay, jadi variable pay ini diberikan sebagai sebagai pencapaian yang sudah dilakukan oleh karyawan. Jadi dalam pemberian kompensasi ini Bang Iwan mengukur sesuai dengan beban-beban pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau bisa disebut dengan pay for performance. Nah, selanjutnya di sini ada dalam penerapannya sistem kompensasi di UMKM warung nasi Padang Matunin ini juga Bang Iwan berkomitmen untuk menerapkan terkait konsep procedural justice. Jadi prosedur justice ini dalam menentukan kompensasi karyawannya yang dapat diartikan sebagai setiap karyawan ini akan menerima upah sesuai dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Jadi untuk procedural justice ini terkait seberapa pengalaman yang dilakukannya atau seberapa kemampuan yang bisa dilakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Nah, selanjutnya perusahaan kedua yang kita pilih juga sama dari F&B dengan nama perusahaan Ayam Bandung Bakar dan Goreng. Yang pertama penjelasan dari profil dari UMKM-nya. Rumah makan Ayam Bandung berdiri pada tahun 2013 dan kini telah masuk tahun ke-11 operasional. Awal mula didirikannya rumah makan Ayam Bandung yaitu ketika owner mencoba untuk memulai usaha di bidang F&B yang dibarengi berjualan ikan asin di pasar. Setelah berjalan setahun, omset penjualan ketika berjualan di bidang F&B sangat pesat, yang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan usaha jualan ikan asin di pasar dan berfokus pada penjualan di bidang F&B sampai sekarang. Next. Lalu lokasi UMKM Ayam Bandung ini berada di Langunsari, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, selanjutnya pemilik owner dari Ayam Bandung yaitu Pak Ahmad Nur Hikmat atau biasa disebut Pak Ahmad.
Ini adalah pemilik owner dari sebuah rumah makan ayam Bandung, bakar dan goreng, daerah Banjaran. Sebagai pemilik owner ayam Bandung, Pak Ahmad bertanggung jawab atas operasional harian rumah makan tersebut. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat mengenai deskripsi pekerjaan dari salah satu posisi atau jabatan yang tersedia di perusahaan atau organisasi UMKM Anda. Nah, kita tuh mewawancarai general manager yang ada di rumah makan ayam Bandung yang bertanggung jawab mengelola seluruh aktivitas operasional restoran dalam hal manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Jadi termasuk semua yang mencakup manajemen yang ada di rumah makan ayam Bandung. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menentukan besaran kompensasi yang diterima oleh karyawan atau take home pay berdasarkan deskripsi pekerjaan yang telah tersedia? Nah, untuk menentukan besaran gaji karyawan yang ditentukan oleh Rumah Makan Ayam Bandung, yaitu dengan melihat kemampuan dari karyawannya dalam menguasai semua pekerjaan yang ada di restoran, yaitu seperti yang pertama yaitu ada stasiun grill, yang kedua penggorengan, yang ketiga kasir, jus, dan yang lainnya. Dan menentukan kompensasi karyawan diukur berdasarkan kemampuan karyawan dalam menguasai beberapa stasiunnya dengan dihitung persentasenya dan ditentukan gajinya. Selain gaji pokok, ada benefit dan bonus lainnya seperti uang kehadiran, uang kedisiplinan, dan uang penilaian kerja. Selanjutnya, pertanyaan ketiga ada bagaimana Anda mengimplementasikannya, lalu apakah implementasi tersebut dirasa sudah cukup sukses dalam pengelolaan kompensasi di perusahaan atau organisasi UMKM Anda. Dengan mengimplementasikan sistem kompensasi yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu ketika karyawan sudah bisa menguasai seluruh stasiun, karyawan akan sulit untuk mendapat kenaikan gaji, dan karyawan akan merasa kurang dengan gaji tersebut. Di sini ada analisis kompensasi UMKM Rumah Makan Ayam Bandung, bakar dan goreng. Dalam pengelolaan kompensasi di Rumah Makan Ayam Bandung, Pak Ahmad menekan jenis kompensasi direct compensation atau kompensasi langsung, di mana owner akan memberikan kompensasi berupa base pay maupun variable pay. Disebutkan dalam wawancara bahwa karyawan akan diberikan kompensasi berupa gaji yang akan langsung diberikan setelah karyawan melakukan pekerjaannya dalam waktu 1 bulan, sesuai dengan perjanjian di awal. Ketika kompensasi berupa variable pay diberikan, itu menunjukkan pencapaian yang sudah dilakukan oleh karyawan. Dalam pemberian kompensasinya, Pak Ahmad akan mengukur dalam bentuk penilaian kinerja karyawan, kehadiran karyawan, dan kedisiplinan. Dalam penerapan sistem kompensasi di Rumah Makan Ayam Bandung, Pak Ahmad berkomitmen untuk menerapkan konsep procedural justice dalam menentukan kompensasi karyawannya. Artinya, setiap karyawan akan menerima upah sesuai dengan pengalaman dan kemampuan karyawan dalam menguasai beberapa stasiun. Nah, ini adalah foto ketika kita mewawancarai dua UMKM. Yang di sebelah kiri itu Rumah Makan Ayam Bandung dan sebelah kanan itu adalah Rumah Makan Matunin. Boleh kesimpulan? Oke, jadi dapat kita tarik kesimpulan itu bahwa ternyata Suaranya kurang jelas, Adapi. bahwa terdapat persamaan antara kedua UMKM ini. Itu di UMKM Warung Nasi Padang Matunin dan UMKM Rumah Makan Ayam Bandung Bakar dan Goreng.
itu memiliki kesamaan dalam menerapkan sistem kompensasi, yang dimana keduanya ini menerapkan jenis kompensasi secara langsung atau direct compensation, yang dimana kedua owner tersebut memberikan kompensasi berupa gaji setelah karyawan melakukan pekerjaan. Terus juga kedua owner juga menerapkan konsep procedural justice, yang dimana setiap karyawan itu akan menerima upah sesuai dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ditutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.